Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Isinya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Seorang ibu telah dikuasai pikiran negatif. Suatu ketika suaminya pulang kerja, dia mendapati ada rambut di baju suaminya. Rambutnya lurus. Dia merasa ini bukan rambutnya karena rambut dia ikal. Kemudian ibu itu marah besar dan menuduh suaminya. Suami tidak terima, akhirnya berdebat hebat sampai panggil pendeta. Puji Tuhan bisa didamaikan. Suatu ketika si ibu temukan ada lagi rambut di baju suaminya. Kali ini ikal tapi pendek. Ia merasa kembali bahwa ini bukan rambutnya. Ia tanya suaminya, kembali ribut dan konflik, didamaikan lagi gitu ya. Dan kemudian suatu waktu lagi suami pulang kerja, ia cek bajunya dan tidak menemukan sehelai rambut pun di baju suaminya. Ia malah curiga lagi. Dia berpikir suaminya sedang selingkuh dengan cewek botak, ya kan? Ya ampun, ibu. Begini nih kalau pikiran sudah overthinking dan selalu negatif. Hari ini kita sama-sama diingatkan betapa pentingnya menjaga pikiran. Pikiran ini bisa menjadi tempat iblis untuk mengintimidasi diri, memikirkan tentang kejahatan, overthinking, dan pikiran-pikiran negatif. Hati-hati, iblis bisa merasuki pikiran kita. Kita ingatkan perkataan Yesus kepada Petrus dalam Matius 16:23, demikian isinya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apakah Petrus sedang kerasukan iblis? Tidak. Tapi pikiran Petrus yang dikendalikan oleh iblis. Kalau kita memikirkan hal-hal duniawi, kedagingan, pikiran negatif, kita sedang digoyahkan oleh iblis. Yakobus 4 ayat 7 katakan dengan tegas begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk melawan iblis dalam pikiran, kita mesti tunduk kepada Allah. Tundukkan pikiran kita kepada Allah dan firman-Nya. Kalau kita susah tidur dan memikirkan banyak persoalan, coba pikirkan apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan. Saya mempraktekkannya. Ketika saya kesulitan tidur, pikiran mulai liar, memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Saya mulai memikirkan firman-Nya. Saya mulai memikirkan kebaikan Tuhan, mulai memikirkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya mulai terhanyut dalam relasi dengan Tuhan dan tidak terasa hati mulai damai dan bisa tertidur. Sahabat Efrata, apa yang mengganggu pikiranmu saat ini? Apakah persoalan anak, persoalan relasi yang konflik, persoalan sakit hati, kena tipu dana online hingga kehilangan banyak uang, sekolah atau kuliah anak, memikirkan siapa presiden Indonesia nanti gitu ya. Saya mengajak kita melakukan firman Tuhan hari ini. Kendalikan pikiran kita dengan janji Tuhan, dengan kebenaran perkataannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau jiwa kita mulai terganggu, katakan, tenanglah hai jiwaku. Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah perlindunganku. Oleh karena itu sangat penting kita melakukan perintah dalam ayat Filipi 4 ayat 8 yang saya baca tadi di awal. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta kepadamu dalam Roh Kudus, supaya Engkau yang mengendalikan pikiran kami. Kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami tahu banyak hal yang bisa kami pikirkan, bahkan melemahkan kami, bahkan membuat kami takut, buat kami khawatir, buat kami resah, buat kami gelisah. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu supaya kami tunduk pada Allah dan melawan si iblis. Kami tidak biarkan iblis menguasai pikiran kami. Kami mau pikirkan semua yang baik, semua yang manis, yang disebut kebajikan, bahkan sedap didengar, memikirkan hal-hal yang benar dalam hidup kami, yaitu firman-Mu, perkataan-Mu, janji-Mu. Tuhan tolong setiap orang, setiap umat-Mu, setiap sahabat Efrata yang mendengarkan firman hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.